kan kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka kunci rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jangan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita berbalik rumah ini. Ternyata memang betul dari dalam. Perkembangan pasca penangkapan tersangka, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes siap melaporkannya untuk Anda langsung dari Padang Pariaman. Selamat pagi, Rio. Selamat pagi, Disti. Rio, bagaimana dengan perkembangan pemeriksaan pelaku? Informasinya apakah ada tersangka lain yang ikut terlibat? Rio. Ya, Adisti dan juga saudara, sejak tertangkap Kamis sore hingga malam dini hari itu pemeriksaan intensif terus dilakukan terhadap tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mengorek informasi apakah ada tersangka lainnya terkait kasus tewasnya gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan juga pihak kepolisian juga menggali siapa orang yang terlibat dalam pelarian tersangka ini, karena memang seperti yang kita ketahui tersangka ini hampir 11 hari buron. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penyisiran di kawasan hutan. Ternyata dia bersembunyi di dalam rumah kosong, demikian Adisti. Oke, itu artinya sampai saat ini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan apakah ada pelaku lain yang turut membantu dari pelarian tersangka. Nah, kalau dari pengakuan tersangka IS ini, motif melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan ini motifnya apa? Dendam atau seperti apa? Ya, Adisti, untuk sejauh ini memang pihak kepolisian belum menyampaikan apa motif dari tersangka ini hingga melakukan perbuatan keji terhadap korban. Dan bagaimana perkembangan penyelidikan tadi malam itu nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian pada pukul 10 pagi ini. Rencananya pihak kepolisian dari Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumbar itu akan menggelar konferensi pers pada pukul 10 pagi ini terkait perkembangan penyelidikan terhadap tersangka ini. Demikian, Adisti. Oke, kalau kita tarik ke belakang, tersangka IS ini merupakan residivis kasus narkoba dan juga pencabulan. Pada saat tersangka ini melakukan aksi kejinya terhadap korban, apakah juga ada pemeriksaan terkait dengan keterlibatan narkoba, memakai narkoba juga? Ya, Adisti, untuk sedikit gambaran tentang profil tersangka ini, memang diketahui pada saat malam sebelum kejadian, sebelum korban melakukan aksi kejinya, itu memang diketahui bahwasanya tersangka ini berulang tahun dan melakukan pesta ulang tahun. Nah, pada sorenya, itulah dia melakukan tindakan kejahatan terhadap korban ini. Dan dari penelusuran yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, juga ditemukan barang bukti berupa tas yang di dalamnya terdapat barang-barang milik tersangka ketika pelarian dan juga barang milik korban seperti celana dan juga baju korban. Dan di sana juga ditemukan beberapa perlengkapan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Demikian, Adisti. Oke, itu artinya akan ada jeratan pasal berlapis untuk tersangka. Ya, untuk pasal memang kemarin malam itu ketika saya konfirmasi dengan Kapolres, itu memang Kapolres belum menyebutkan detailnya. Yang namun sudah dipastikan oleh Kapolres, tersangka ini akan dijerat dengan pasal berlapis terkait tindakannya yang sudah dilakukan terhadap korban. Karena di dalam hal ini tersangka sudah mengakui bahwasanya dia melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Demikian, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang Pariaman.